Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Kami ucapkan selamat datang Bapak Ustaz beserta rombongan dari Malang di Galeri Joko Tingkir terakhir. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada kesempatan siang yang berbahagia ini Allah menurunkan kepada kita taufik, rahmat dan kemudahan untuk datang ke satu tempat yang sangat istimewa dan sangat berkah insyaallah. Sebab di Galeri Joko Tingkir, baik di gedung 1 maupun gedung 2, terdapat benda-benda bersejarah peninggalan baginda Rasulullah SAW, para sahabat, para ulama, orang-orang soleh dan sejarah Islam. Maka hendaknya selama kita berada di ruangan ini, kita berikan sikap yang terbaik dan kita amalkan adab-adab yang terbaik. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di ruangan ini dengan niat pertama atau berziarah kepada baginda Rasulullah SAW menjadikan sebab iman kita meningkat, amal ibadah kita meningkat, dan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah SAW meningkat pula. Baik Bapak Ibu, gedung 1 isinya adalah hampir sebagian besar benda artefak asli. Bisa dilihat, bisa difoto dan video, tetapi tidak bisa dipegang karena artefak tersimpan di dalam kotak kaca. Adapun gedung 2 isinya adalah hampir sebagian besar benda artefak replika buatan, hanya saja dibuat semirip mungkin seperti aslinya sesuai dengan keterangan yang diambil di dalam kitab-kitab. Bisa dilihat, bisa difoto dan video, dan bisa dipegang. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, hari ini adalah hari yang kelima Pak Ustaz. Ada 4 artefak terbaru yang sebelumnya tersimpan di dalam kiai dan hari ini dikeluarkan. Yang pertama adalah rambut Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Yang kedua, ada satu tongkat yang terbuat dari pohon sawo, dan pohon ini ditanam langsung oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kemudian selanjutnya ada satu tongkat juga, yaitu milik dari pendiri pesantren Al-Fatah, pendiri pertama, yaitu Haji Sidik, kakek dari Romo Kiai Bapak atau Romo Kiai Ubaidillah. Kemudian selanjutnya ada satu pedang samurai Pak Ustaz, punya Takio Purita. Jenis samurai ini namanya Wakizashi. Takio Purita adalah salah satu panglima pasukan yang dikirim dari Jepang ke Indonesia, dan Takio ini dikirim khusus untuk memimpin penjajahan di wilayah Sumatera di Lampung. Kemudian Masya Allah, hari ini Pak Ustaz, tadi pagi ada satu terbaru lagi, yaitu rambut baginda Rasulullah SAW. Jadi yang sebelumnya ada satu kotak berisikan rambut baginda Rasulullah SAW, kemudian bertambah lagi satu kotak yang isinya rambut. Baik Bapak Ibu, pastikan selama kita berada di ruangan ini tidak ada aktivitas apapun kecuali kita memperbanyak doa, memperbanyak istighfar, dan memperbanyak sholawat. Mudah-mudahan kita beserta keluarga yang kita cintai diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah SAW. Amin. Baik Pak Ustaz, tidak lama-lama, silakan kita langsung melakukan.
Boleh foto dulu nanti pulang boleh. Monggo silakan. Monggo silakan. Kawan. Monggo silakan. Assalamualaikum. Monggo silakan. Hadirin semua, benda-benda yang di dalam galeri kita akan melalui laboratorium khusus benda-benda arkeolog, bukan sembarang laboratorium yang ada di UK London. Maka ketika diteliti ternyata di dalam batu ini masih ada sinar api, masih ada apinya, hanya saja sudah dingin. Diyakini sebagai batu sijil, batu yang berasal dari neraka, kemudian dilemparkan kepada Raja Abraha dengan bala tentaranya, sebagaimana firman Allah, wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil. Kalau ini adalah batu dari neraka, kenapa kok tidak panas? Maka jawabannya, ketika batu dari neraka ini dilempar oleh burung ababil, bumi memohon kepada Allah, ya Allah, jangan sampai panasnya batu neraka ini sampai ke bumi. Seandainya panasnya batu neraka ini sampai ke bumi, bumi pasti hancur. Sehingga dalam keterangan yang lain menyebutkan, setiap batu sudah ada nama targetnya masing-masing, sudah ada nama sasarannya masing-masing. Ketika sudah mengenai sasarannya, sudah tidak berfungsi lagi panasnya batu neraka tersebut. Kita berlindung kepada Allah dari api neraka. Amin ya rabbal. Adapun yang sebelah kanan saya, ini adalah batu pondasi Ka'bah yang diambil saat renovasi di tahun 1415 Hijriah, diambil di antara bagian pondasi pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad. Silakan, tidak usah terburu-buru, boleh difoto, boleh di video, saling bergantian satu sama lainnya. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, silakan yang belum mendekat ke tempat yang sebelumnya mendekat terlebih dahulu. Di sini ada dua tongkat yang di atas dan tongkat yang di bawah. Tongkat yang di atas adalah tongkat yang diyakini milik Al-Imam Ghazali rahimahullah, sahibu kitab Ihya Ulumuddin. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, dalam suatu riwayat menyebutkan, suatu ketika baginda Nabi SAW menghadiahkan sebuah tongkat kepada menantu beliau yang bernama Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Nah, kemudian Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu menghadiahkan kepada orang setelahnya yang pada saat itu dipegang oleh Al-Imam Ghazali rahimahullah. Pertanyaannya, apakah tongkat yang dihadiahkan baginda Nabi kepada Sayyidina Utsman, kemudian Sayyidina Utsman menghadiahkannya kepada Imam Ghazali adalah tongkat ini? Wallahu taala alam kebenarannya. Ada yang di atas tongkat Imam Ghazali rahimahullah, adapun yang di bawah ini adalah tongkatnya Mbah Yai Siddiq rahimahullah. Beliau adalah pendiri Pondok Pesantren Al-Fatah Temboro, Karas Pacitan, Jawa Timur. Silakan boleh bergantian untuk mengambil gambarnya, berfoto. Jangan lupa setiap item yang lain berdoa kepada Allah dengan keberkahan benda-benda yang mulia. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, pastikan semuanya bisa mendekat dari satu artefak yang lain. Di sini adalah sebuah sorban yang diyakini milik Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau seorang mujtahid di antara madzhabul arba'ah yang kebanyakan umat Islam yang ada di Asia Tenggara mengambil pendapat beliau. Sorbannya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah.
Silakan yang sudah menuju ke pedang. Tidak usah terburu-buru, bergantian satu sama lain. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sebuah pedang yang diyakini sebagai pedang Sayyidina Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu. Berat pedang ini kurang lebih 5,5 kg. Hadirin sekalian, Sayyidina Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu dalam satu riwayat menceritakan beliau memiliki 200 belah pedang, salah satunya yang ada di depan kita. Beratnya 5,5 kg. Sayyidina Khalid bin Walid dijuluki sebagai Saifullah, pedang Allah yang tidak pernah terkalahkan. Ternyata di antara keberkahannya apa? Keberkahan sehelai rambut baginda Rasulullah SAW yang ada dalam topi besi Sayyidina Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu. Silakan boleh difoto dan juga boleh di video saling bergantian satu sama lain. Tidak usah keburu-buru, jangan seperti dikejar-kejar oleh hantu, santai saja. Kemudian di sini ada sebuah busur dan juga anak panah. Busur dan anak panah ini diyakini milik Sayyidina Amr bin As radhiyallahu taala anhu. Dalam satu keterangan, Sayyidina Amr bin As radhiyallahu taala anhu adalah seorang gubernur Mesir, pernah menjadi gubernur Mesir di saat itu. Beliau juga pernah menjadi panglima perang ketika penaklukan Romawi. Beliau juga termasuk ulamanya para sahabat karena banyak hadis-hadis yang telah diriwayatkan oleh beliau. Hadirin sekalian, setiap anak panah di antara busur ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Silakan boleh mendekat, boleh berfoto, boleh mengambil video, tetapi jangan lupa setiap artefak berdoa kepada Allah. Doa semoga Allah pilih antara kita, anak cucu kita, sebagaimana para sahabat. Monggo, silakan. Busur dan anak panah Sayyidina Amr bin As radhiyallahu taala anhu. Berpesan ya. Oh, jadi paling kesehatan afiat nih. Oh, silakan mendekat. Di sini ada sebuah sorban dan topi besi. Sorban dan topi besi ini diyakini milik Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Dalam satu keterangan menyebutkan sorban dan topi besi adalah sorban dan topi besi milik Sayyidina Ali yang beliau pernah memakainya di saat perang Badar. Perang Badar adalah perang yang dikatakan oleh baginda Nabi, seandainya Allah tidak memenangkan peperangan ini, tidak akan ada orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala lagi setelahnya. Maka hadirin, peperangan Badar adalah perang yang begitu sangat dahsyat, 313 melawan 1000 kaum kafir, yang pada kemenangan diraih oleh kaum muslimin berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Silakan boleh difoto, boleh di video. Ini sorban yang dipakai Sayyidina Ali pada waktu perang tentang perang. Monggo dulu, nanti bisa foto bebas. Iya. Kita di sini sampai sore. Jangan tergesa-gesa, biar kita dapat berkahnya. Ayo kita baca salawat Badar biar dapat berkahnya. Salatullah Rasulillah, salatullah
adalah sorban yang dipakai oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah pada waktu perang Badar. Alhamdulillah saya waktu umrah kemarin sama Abu Yasanuddin bisa menapaktilasi perjalanan dari Madinah ke Badar sampai ke sumur-sumur yang dimana Rasulullah istirahat, jalannya Biru Sifa, Biru Rauha dan seterusnya, dan bisa tabarukan di sana. Di sana ada Jabalul Malaikah, semua gunung nggak ada pasirnya, ada satu gunung yang penuh dengan pasir. Disitulah tempat turunnya bantuan para malaikat. Walaupun kita belum pernah ke sana, tapi alhamdulillah kita bisa melihat apa? Sorbannya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Jadi jenengan hanya jangan ada sekedar foto video. Nanti kita selesai semuanya, ada waktu bebas foto. Jadi sekarang yang busuk, yang hudur, agar kita dapat berkah. Coba tanya sama Pak Panitia, kalau saya kesini kan lama ya, satu pelan-pelan. Ya, maka jangan melencar dulu, ya kita gabung dulu. Nanti kita bisa foto bebas, kali foto 1000 kali foto boleh. Nah ini jadi sorbannya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kita memandang, melihat, walaupun kita tidak bisa menyentuh, kita bisa memandang. Kita berdoa, ya Allah, dengan berkah mata yang banyak dosa ini memandang sorbannya Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ya Allah, semoga kita nanti dikumpulkan bersama beliau. Nah, jadi tujuannya kita ke sini menambah rasa mahabbah kita kepada Kanjeng Nabi dan keluarganya Kanjeng Nabi dan sahabatnya Rasulullah SAW. Moga-moga panjenengan ditakdir kali Gusti Allah segera bisa umroh haji, bisa ziarah dan Badar. Ala hadiniyah dibarakah hadis ziarah al-mubarakah al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita usahakan setiap kita berhenti Fatihah, ya, dia dapat makanya nanti ada waktu untuk foto video bebas, ya. Dan kalau tak nunggu-nunggu jangan foto silat. Nah, monggo niki sudah, monggo Ustaz. Monggo silakan kita lanjut Ustaz. Boleh dilihat dari sisi kanan, kiri, depan, belakang. Ini adalah sebuah pedang. Yang pedang ini dikatakan di sebagian museum tidak memilikinya, termasuk di museum-museum besar. Ini adalah pedang Sayyidina Husain radhiyallahu taala anhu, putra Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Dalam satu riwayat menyebutkan pedang ini adalah pedang milik Sayyidina Ali yang kemudian beliau diwariskan kepada putranya, yaitu putranya yang bernama Sayyidina Husain. Sayyidina Husain mewariskannya kepada putranya Sayyidina Ali Zainal Abidin, dan terus diwariskan kepada anak cucunya, terakhir kepada Hadrati Syah Romo Kiai Ubaidillah Al-Harar. Pedang Sayyidina Husain radhiyallahu taala anhu dengan memiliki dua mata dan juga memiliki dua ujung. Di antara fungsi daripada dua ujung yang ada di ujung pedang ini, ketika pedang seorang musuh sedang mempaskan kepada pedangnya beliau, maka pedangnya akan ditapis dengan dua ujung yang ada di ujungnya ini. Silakan boleh berdoa kepada Allah, doa semoga dengan keberkahan kita memandang pedang Sayyidina Husain yang beliau dikatakan dalam satu riwayat pimpinan pemuda di surga. Allah kumpulkan kita semua di dalam surganya nanti. Doa usilahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya orang-orang yang beriman. Moga-moga barokah mandeng pedangnya cucunya Kanjeng Nabi. Kula panjenengan berdoa, doanya mustajabah. Doanya tajam. Doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ceritakan Ustaz tadi, jadi ceritanya gini, kalau menyala pedang dihempaskan gini, jelek. Ya, saya pernah lihat film apa itu kalau salah. Ini langsung digini kan patah itu pedangnya. Bayangkan betapa kuatnya kekuatan para sahabat. Tilek digebuknya tadi celek, tek, putul. Monggo kita membaca sholawat. Mungkin berkah hari ini, hari Senin, hari yang penuh berkah. Kita nanti akan melihat rambutnya Rasulullah, jenggotnya Rasulullah, darah bekamnya Rasulullah, keringatnya Rasulullah di ruangan khusus sana. Nah, maka jangan tergesa-gesa. Ya, kita jaga adab akhlak, cara berjalan, ucap lari-lari dan seterusnya. Ya.
النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه وينال البركة كل من صلى عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه وينال البركة كل من صلى عليه النبي يا حبيب يعلم علم اليقين النبي يا حبيب يعلم علم اليقين أن رب العالمين فرض صلوات عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه وينال البركة كل من صلى عليه الحسن ثم الحسين للنبي قرة العين الحسن ثم الحسين للنبي قرة العين نورهم كالكوكب يدهم صلوا عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه وينال البركة كل من صلى عليه أسرار الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم pedangnya pedangnya Sayyidina Husain radhiyallahu anhu cucu kesayangan baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini berbarokah ya. Apa yang kita pandang, apa yang pernah kita sentuh, apa yang pernah kita lihat, ketika itu bersambung dengan orang-orang soleh, para wali, bahkan para sahabat, apalagi kepada Rasulullah SAW, maka itu membawa keberkahan. Bagaimana Habib Ali mengatakan, bahat man qad ra'ahum aw ra'a man ra'ahum aw ra'a man ra'ahum aw ta'allaq bihim da'im wa lazam inahum. Sungguh beruntung orang yang pernah melihat, misalnya Pak Juli melihat pedangnya Sayyidina Husain. Maka ada orang melihat Pak Juli beruntung. Kenapa? Karena Pak Juli pernah melihat pedangnya Sayyidina Husain. Maka ada orang lagi ketemu orang yang mandang Pak Juli beruntung itu. Apalagi kalau panjenengan sak menika langsung bisa bertabaruk, bisa memandang. Nah, nanti ada rambutnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya, itu nanti saya ceritakan barokahnya itu nanti. Ya, lanjut, monggo, Ustaz. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah. Silakan kita mengucapkan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang ada di depan kita ini adalah sesuatu yang diyakini, sesuatu ini adalah yang begitu amat dicintai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah sebuah tongkat yang diyakini sebagai tongkat yang amat dicintai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tongkat ini dinamakan sebagai tongkat al-saja, yang dikatakan tongkat al-saja adalah tongkat yang amat betul-betul dicintai baginda Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa tongkat ini begitu sangat dicintai baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Allah Taala alam. Mungkin tongkat ini telah menjadi teman seperjuangan baginda Nabi. Dikala baginda Nabi keluar dari rumahnya mendakwakan agama, ya ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Berangkat dalam keadaan bersih, pulang bersimbah darah. Berangkat dalam keadaan baju putih, pulang dalam keadaan lusuh berdebu. Berangkat dalam keadaan bersih, pulang disiram kotoran unta. Itulah perjuangan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi ini tongkat yang diyakini sebagai tongkat yang amat dicintai oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari kayu apa, Ustaz? Tongkat ini terbuat dari kayu al-ayusiyah, dalam riwayat yang lain kayu lus putih yang hanya tumbuh di negeri Arab saja. Dalam suatu ketika ada seorang petugas, malam Kamis kami biasanya buka Galeri Joko Tingkir, edisi malam Kamis buka dari jam 8 sampai jam setengah 11. Ada seorang petugas sedang membersihkan kaca. Kalau kita kotor kacanya kita bersihkan. Tiba-tiba ketika membersihkan kaca, tiba-tiba tongkatnya berputar dengan sendiri. Maka disampaikan kepada guru kami, beliau mengatakan yang datang ke galeri bukan kalangan dari manusia saja, banyak juga kalangan jin yang rindu terhadap benda-benda peninggalan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di tempat ini ada puluhan CCTV yang setiap satu artefak dipantau oleh kurang lebih 4 CCTV dari sebelah sisi kanan kiri, semuanya dipantau. Yang setiap CCTV memiliki sensor yang sangat kuat. Pergerakan yang ada di galeri ini akan senantiasa dilihat oleh CCTV yang akan berbunyi ketika ada pergerakan di dalamnya. Sering kita mendapatkan di galeri ini, terutama galeri yang lama di gedung yang satu itu, yang di gedung 2 itu, banyak hal-hal yang di luar nalar, yang menurut kami, dan kami pun gak heran, banyak dari kalangan jin yang hidup yang datang ke sini. Nah, ini tongkatnya baginda besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka disunahkan seorang itu kalau sudah umur 40 tahun disunahkan apa? Memiliki tongkat, ya, diniatkan. Ya, saya dulu waktu umur 40 nggak kepingin punya tongkat, tapi dikasih tongkat ini. Ya, dikasih dari Tasik, punyanya Tuan Guru Mama Ajengan Sujai. Ya. Kalau Rasulullah punya pedang yang berupa seperti tongkat, namanya Al-Ghadib, ya, yang dibawa kemana-mana Rasulullah, tidak untuk perang, tapi dibawa ke pasar, dibawa, pokoknya dibuat sama beliau untuk pertahanan. Ini sama ini ada pedangnya juga di dalamnya, tapi kecil, ya. Jadi saya cuma tabaruk aja, ya, kepingin. Ojo sampai tongkatan ngenteni stroke, kudu sunnah itu, ya, butuh. Ya, jadi sunnahkan pakai tongkat. Niatnya apa? Ya tabaruk di Rasulullah, ditebak di Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke. Nah, ini jadi apa namanya? Di antara keberkahan bagi kita semuanya, kita ditakdir pada hari ini diberi kemudahan, kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya memang cinta itu butuh apa? Pengorbanan dan perjuangan. Dengan untuk berangkat ke sini kan bondo, gini mboten? Bondo. Terus butuh apa? Perjuangan, capek, ya. Ya pokok kuncinya kan saya bilang, kudu sabar, neriman, ikhlas, loman. Ya, gak oleh ngersulo, nggih, mboten asal ngersulo. Nanti hilang pahalanya. Ya, gak boleh ngersulo. Waduh, besok gak enak, gak boleh ngersulo. Waduh, capek, gak boleh. Ya, nanti itu capeknya kita akan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. At-thawab ala qadri ta'ab. Pahala itu sesuai kadar capeknya kita sampai mana. Ya. Maka dari itu alhamdulillah kita bisa melihat bagian satu benda tongkat yang senantiasa dibawa oleh baginda besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga anak-anak kita, Pak Juli, Ujung yang sebagai pengasuh daripada panti asuhan Al-Amanah yang mengasuh anak-anak, mendidik, membimbing anak-anak supaya menjadi anak soleh solihah, moga diberikan keberkahan oleh Allah Ta'ala, diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu. Semoga segera punya tempat yang luas, sing gede, ya, kode bareng kayak kantor aja. Amin ya robbal alamin. Demikian berkah kabar pada hari ini
dijabai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak anak-anak yatim Ustaz. Ya, ini. Kata Rasulullah apa? Apa katanya kanjeng Nabi? Orang yang ngomong peduli dengan anak yatim seperti apa? Ya, seperti dua hati. Ya, gedek nih kanjeng Nabi. Ya mungkin-mungkin tondone panjang di modelan sini jenengan tondone dikarep lo kali kanjeng Nabi. Amin ya robbal alamin. Al-Fatihah. Monggo lanjut. Nanti kita baca maulid di sini sebentar. Ikhtisar sebelum masuk ke dalam. Silakan kita mendekat di antara dua kita yang ada di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sebuah bekas telapak kaki baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah riwayat menyebutkan, di dalam syair-syair Arab pun telah disebutkan, di saat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginjakkan telapak kakinya di atas sebuah batu, maka akan membekaslah telapak kaki baginda Nabi di atas batu tersebut. Jadi sekalian yang dimuliakan Allah, ini adalah bekas telapak kaki baginda Nabi bagian kanan yang didapatkan di saat baginda Rasulullah SAW menginjakkan telapak kakinya di negeri Yaman, di kota Yaman. Jadi sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk kota Yaman adalah kota yang diberkahi oleh Allah, yang Allah diberikan Allah Subhanahu wa taala di antara barakah daripada doa baginda Rasulullah SAW. Dalam satu keterangan, bekas telapak kaki baginda Rasulullah SAW yang saat ini terjaga dengan baik yang ada di seluruh negara-negara seluruh dunia, kurang lebih ada 44 bekas telapak kaki baginda Rasulullah SAW yang sampai detik ini terjaga dengan baik. Salah satunya yang di galeri Joko Tingkir, ini adalah bekas telapak kaki baginda Nabi yang bagian kanan. Di dalam kitab Muzaffir Majalis ceritakan ketika Sayyidina Nabi Muhammad SAW bin Soleh Sayyidatuna Halimah Sa'diyah, itu banyak kejadian-kejadian aneh. Setiap Rasulullah menginjakkan di tanah maka akan tumbuh rumput atau tumbuh buah. Kalau menginjak di batu yang keras maka batu itu menjadi lembut lunak seperti tanah dia. Jadi kenapa kejadian seperti itu? Kalau wali saja, kalau kita masuk ke Gua Pamijahan, yang pernah ke Pamijahan, itu di sana ada bekas tempat duduknya Wali Songo, kemudian bekas imamahnya, kopiahnya Wali Songo ada 9. Ya, dulu kalau orang ke sana, kalau sepanahnya dimasukkan pas, mitosnya itu cepatan Mekah. Jadi dapat pas itu. Mungkin sama Mekah, dijabai total. Oh benar benar. Ya di sana aja kalau Wali Songo aja bisa ngecap. Apalagi rojone nopo ambiya walur salim Rasulullah SAW bahkan lebih. Ya maka tidak heran kalau banyak ditemukan katanya berapa yang ketemu 44, yang belum ketemu ya membawa. Nah, maka dari itu ini satu keberkahan bagi kita sekalian. Coba kalau kita melihat bekas telapak kaki suci kanjeng Nabi Muhammad SAW, apa yang terpikir dalam jenengan benak jenengan? Nopo, saya kira kalau langsing-langsingan, karena kita dari depan rumah langsung sepeda motor ke tempat tujuan. Tiap hari seperti itu. Baru kalau sakit cari batu kerikil jalan. Kalau ini menjadi menandakan Rasulullah itu banyak berjalan. Ya, gini betul. Bayangkan Rasulullah naik ke Gua Hira. Kalau orang naik ke sana itu 2 jam, 2 jam ke Gua Hira. Rasulullah tiap hari. Bahkan Sayyidatuna Khadijatul Kubra itu ngirim kanjeng Nabi. Bayangkan seorang perempuan ngirim Rasulullah naiknya itu 2 jam. Itu 2 jam kalau saat ini jalan saya enak. Jalannya sudah enak 2 jam. Bayangkan dulu kanjeng Nabi gimana? Inilah satu keberkahan bagi kita semuanya. Kita bisa hadir di sini, maka kita bisa ditakdirkan oleh Allah, dimudahkan, dibukakan jalan oleh Allah SWT. Berkah daripada pondok pesantren yang penuh berkah ini sehingga kita bisa hadir di sini ya. Salatullah ala tahal yamani syafi'il khalqi fi yaumil qiyamah
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waktu kita masih panjang, jangan khawatir. Hari ini yang berkunjung ke sini khusus menjadinya. Belum ada orang ke sini, jangan yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang berwarna putih ini merupakan potongan kain sorban baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu keterangan menyebutkan baginda Nabi memiliki berbagai macam warna sorban. Ada yang berwarna hitam, ada yang berwarna hijau, ada yang berwarna putih. Di antara warna yang paling dicintai baginda Nabi adalah yang berwarna hijau. Adapun yang ini adalah potongan dari sorban baginda Nabi yang berwarna putih. Terus ada pertanyaan, potongan sorban yang lainnya kemana? Yang lainnya terjaga oleh ahli waris yang ada di belahan dunia. Ini termasuk koleksi daripada Galeri Joko Tingkir, potongan sorban baginda Nabi yang berwarna putih. Maka niatkan ketika kita memakai sorban, ikut kekasih kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang di saat orang tidak mau memakai sorban atau orang memakai sorban tapi berat, nanti semoga termasuk dalam sebuah hadis, man tamassaka bi sunnati inda fasadi ummati falahu ajri mi'ati syahid wa fi riwayatin falahu ajri mi'ati syahid atau kama ja'a fil hadis. Orang yang berpegang teguh dengan sunnahku di kala rusaknya umatku, kata baginda Nabi, baginya pahala 1 orang mati syahid. Riwayat yang lain mengatakan pahala 100 orang mati syahid. Nah, ini serbannya Rasulullah SAW. Ya, dalam kitab Tangkihul Qol itu kita digunakan pakai serban. Orang yang sholat pakai serban itu lebih baik 70 kali daripada orang yang tidak sholat pakai serban. Jadi tidak nunggu ustaz, kiai, tidak pakai imamah juga boleh, pakai serban boleh dalam sholat. Sampai-sampai kalau nggak ada serban itu benang suruh naruh di sini. Ya, diniatkan untuk apa? Niat pakai sorban benang situ, kayak sebuah lali kan, gue maksudnya. Palinitas diniatkan sampai seperti ini. Mungkin kita bisa napa niku mutaba'ah bi Rasulillah zahiran babainan. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Silakan kita bergeser. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sebuah miniatur yang dalam rangka menyempurnakan galeri. Nanti setelah ini akan ada miniatur untuk manasik haji. Pada saat ini miniatur manasik umroh. Di dalam kitab-kitab dijelaskan mengenai rukun-rukun umroh. Mengatakan ada 4 ya, tapi kebanyakan pemerintah menambahi 1 tertib untuk memudahkan. Sehingga kalau kita berbicara mengenai rukun umroh yang kita ketahui itu ada 4. Yang pertama, ihram dari miqat. Yang kedua, tawaf menyelingi Ka'bah 7 kali. Yang ketiga, sa'i, berlari-lari dari Bukit Safa sampai Marwah, lari kecil. Kemudian yang keempat, tahallul, potong rambut. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tetapi kalau kita melihat video-video yang diterbitkan oleh pemerintah, akan ditambah 1 yang terakhir tertib. Hadirin, ini kurang lebihnya gambaran dari miniatur Ka'bah Al-Musharrafah, dan juga di depannya ada Hijr Ismail, talang emas, dan juga pintu Ka'bah. Di sini juga ada makam Ibrahim. Di sini juga ada sumur Zam-Zam. Kalau saat ini hadirin nyari nggak akan ketemu karena tertutup ya. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, di sekelilingnya di sini gambaran daripada Safa dan Marwah dan tempat tahallul, beberapa tempat tahallul. Di sini gambaran daripada miqat yang dinamakan adalah miqat Makani. Di sini adalah Masjid Yalamlam. Kurang lebih jarak antara Masjidil Haram dengan Masjid Yalamlam ada 130 km. Di sini ada kurang lebih Masjid Zuhfah, kurang lebih jaraknya 187 km sampai Masjidil Haram. Masjid Hudaybiyah, jarak antara Masjid Hudaybiyah dengan Masjidil Haram kurang lebih 24 km. Masjid Tan'im, jarak antara Masjid Tan'im dengan Masjidil Haram kurang lebih 7,5 km. Yang paling terdekat adalah Masjid Tan'im. Kemudian adalah Masjid
di sini ada Masjid Dzulhulaifah atau yang lebih dikenal dengan Bir Ali. Jaraknya kurang lebih 410 km dan di sini ada Masjid Ji'rana, jaraknya 24 km, hampir sama dengan Masjid Hudaybiyah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, kebanyakan jamaah-jamaah Indonesia dia akan ziarah terlebih dahulu ke Madinah. Dari Indonesia terbang menuju ke Madinah, nanti turun di sana. Ada yang biasa langsung ke Jeddah, kemudian dari Jeddah ke Madinah. Ada yang langsung ke Madinah, langsung menuju ke Masjid Nabawi, ziarah baginda Nabi 2 hari 3 malam kurang lebih biasanya. Setelah itu semua jamaah diberitakan oleh pemandunya semuanya dalam keadaan sudah mandi, sudah berpakaian rapi, sudah dalam keadaan berpakaian ihram. Kita akan menuju tempat mikot. Di situ nanti kita akan niat umroh. Maka setelah dari Madinah nanti tujuannya adalah Dzulhulaifah, yaitu di Bir Ali. Di situ nanti kita disunahkan sholat 2 rakaat. Sebelumnya disunahkan mandi, kemudian sholat 2 rakaat, memakai pakaian ihram, baru di situ kita niat. Niatnya bagaimana? Nawaitul umrata wa ahramtu biha. Bagaimana niatnya? Nawaitul umrata wa ahramtu biha. Ini untuk diri sendiri. Sudah kita sampai di Masjid Bir Ali atau Masjid Dzulhulaifah, maka disunahkan memperbanyak talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulku la syarika lak. Nah, hadirin, nanti jamaah umroh akan diantar menuju Masjidil Haram. Tadi sudah miqat kan, yang ihram dari miqat sudah, baru ke Masjidil Haram dalam rangka tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali. Nanti biasanya kita masuk ke Babus Salam. Kalau ke Babus Salam posisinya kurang lebih itu kita akan berjalan mengikuti pintu Babus Salam, nanti masuk ke arah Rukun Hajar Aswad. Di sini posisinya. Nanti di sebelah ujung sana ada pilar berwarna hijau menandakan garis mulai daripada tawaf. Nah, bagi orang yang mampu untuk mencium Hajar Aswad disunahkan, bagi yang tidak mampu isyarat Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, mengacung telapak tangannya, mengitari Ka'bah sebanyak 7 kali. Tidak boleh orang yang tawaf masuk ke dalam Hijr Ismail, dia harus keluar daripada Hijr Ismail 7 kali, perbanyak salawat, doa, zikir, amalan di situ. Setelah itu disunahkan sholat di belakang makam Ibrahim, minum air zam-zam. Di sana sudah tersedia air zam-zam yang dingin, ada juga yang hangat. Sudah banyak disediakan di dekat Masjidil Haram di mana-mana. Setelah itu baru kita naik ke Bukit Sofa. Lantainya kurang lebih 3 lantai. Boleh di lantai bawah, lantai 2, lantai 3. Bagi orang-orang yang tidak mampu untuk berjalan, maka disediakan semacam kayak mobil-mobilan ataupun juga kursi roda, ada gate-nya yang mengikutinya. Jarak antara Bukit Sofa dengan Bukit Marwah kurang lebih 395, hampir 400 meter. Kita akan menjalani ibadah rukun umroh yang ketiga, apa itu sa'i. Sofa Marwah sekali, Marwah Sofa 2 kali, terus terakhir di Bukit Marwah. Baru rukun yang keempat tahallul, potong rambut. Setelah potong rambut selesailah yang namanya manasik umroh. Hadirin sekalian yang pengen menambah umrohnya, buat orang tuanya, buat saudaranya, diniatkan untuk orang tuanya, maka silakan boleh memilih tempat mikotnya. Yang paling terdekat yaitu di Masjid Tan'im, jaraknya 7,5 km, 10 menit. Kalau dulu saya 2017 naik bis itu cuma 5 real. Kalau naik taksi 25 real. Maka dari Masjidil Haram ke Tan'im kurang lebih 10 menit. Kita dari sini sholat 2 rakaat. Setelah itu niat nawaitul umrata wa ahramtu li siapa? Ahramtu biha wa ahramtu biha. Kalau untuk orang tuanya, ya Allah saya niat umroh buat ayah saya dan juga niat ihram buat ayah saya, nanti dihadiahkan. Dari situ kembali ke Makkah, Masjidil Haram, tawaf 7 kali, sofa, sholat di belakang makam Ibrahim, minum air zam-zam, sa'i, baru tahallul. Dapat 2. Kurang lebih untuk menjalani umroh kurang lebih 2 jam. Maka hadirin, kalau 4 hari 4 malam kita berada di Makkah, kalau kita semangat ditolong oleh Allah untuk mudah, silakan bisa sampai 10 kali bahkan 15 kali pun umroh bolak-balik bisa. Pokoknya kuat. Iya. Habis dari itu
7 kali. 7 kali. 7 kali. Kita Kalau 2 kali aja ampun. Allah Akbar. Semoga Allah mudahkan semua untuk bisa berangkat haji dan umroh. Amin. Nah, hadirin, di sinilah kita datangkan replika makam Ibrahim dengan harapan semoga Allah mudahkan kita berangkat haji dan umroh. Ini ukurannya sama persis. Apa itu makam Ibrahim? Makam Ibrahim adalah batu pijakan baginda Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah bersama putranya siapa namanya? Nabiullah Ismail. Ukurannya sama persis dengan yang ada di Masjidil Haram. Replika makam Ibrahim. Dan di sini juga ada replika pintu Ka'bah. Ukurannya hampir sama persis dengan yang asli. 3,10 meter tingginya, kurang lebih 1,60 lebarnya. Ini adalah replika pintu Ka'bah dan juga replika pengunci pintu Ka'bah, replika Hajar Aswad dan replika talang emas ataupun mizab. Hadirin, ada satu tempat yang orang kalau doa pasti dikabulkan. Apa itu? Multazam. Nah, ini antara ini. Bagian tempat antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Sehingga kalau kita lihat video, banyak orang bergelantungan bahkan berdesak-desakan untuk bisa berdoa langsung di antara tempat multazam yang dikenal dengan multazam Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Kalau nggak bisa doa di sini, katanya guru saya, doa tarik lurus yang dari apa? Dari multazam. Tarik garis lurus kalau sholat, usahakan. Kenapa? Kiblatnya Indonesia itu kalau tarik garis lurus dari Indonesia sampai ke Mekah sana, itu kiblat kita pas dengan multazam. Jadi jenengan lek sholat, asli ini kiblat pulau panjang itu pasnya multazam Indonesia. Mungkin nondoakan barokah itu. Amin. Nah, ini banyak orang berebut di sini. Ini replika daripada Hajar Aswad. Yang orang kalau di antara fadilahnya kalau mencium Hajar Aswad, dia akan diampuni dosanya sebagaimana anak yang baru lahir dari ibunya. Tetapi jangan memaksakan diri karena ribuan orang bahkan jutaan orang akan berebut untuk mencium Hajar Aswad. Yang dicium satu tapi ribuan manusia untuk berusaha untuk menciumnya. Terus bagaimana? Apalagi sekarang. Masya Allah. Markona. Markona. Semoga Allah jauhkan kita dari Markona. Kalau mau niat minum zam-zam besok kalau sudah normal, minum zam-zam dulu sambil niat. Mau zam-zam masih masuk di balan. Ya, saya dulu kemarin itu Bismillah besok ambil air zam-zam, niat ya Allah saya kepingin nyium Hajar Aswad. Kemudian baca Yasin sekali. Tawasul Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, kanjeng Nabi. Berangkat Bismillah. Jangan maksa, mengalir aja. Kalau mengikuti daripada arus tawaf. Nanti ada yang nonton itu, Masya Allah. Ketika kita berdesak-desakan, jangan sampai diri kita ini keras sehingga menyakiti hati saudara muslim. Dinikmati. Ketika kita bersaudara muslim dinikmati. Nah, dinikmati karena itu berdesak-desakan dalam rangka mencari ridho Allah. Nah, di sini hadirin, di antara tempat mustajabah adalah tempat multazam, ada juga yaitu di dalam Hijr Ismail di bawah talang emas. Ini adalah talang emas yang ukurannya hampir sama persis dengan sesungguhnya. Hanya saja ini replika bentuknya dan juga ukurannya sama 1,9 meter. Talang emas ini berfungsi ketika air hujan tertampung di atas bagian Ka'bah, maka akan mengalir dari talang emas ini jatuh ke bawah. Seorang ulama menyebutkan, yaitu Hadrat Syekh Romo Kaisarat Abdullah rahimahullah, beliau pernah menyebutkan doanya seorang hamba di bawah talang emas tidak ada penghalang, tidak ada hijab antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka sempatkan diri kita untuk kalau ada kesempatan, nggak bisa kita masuk lewat sini. Tapi ini tutup ini. Tutup, kita jalan pelan-pelan nanti sampai terbaik sholat Ibrahimiyah, terus nanti ada kesempatan masuk ke dalam. Nanti kita bisa diberi ada kesempatan sholat 2 rakaat bergantian dengan teman kita, baru doa di sini, doa di bawah talang emas. Pas Di bawah talang emas, doanya pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini jenengan semua tengrik ya Allah, saat ini ten replika muga-muga Sing bisa temen nih. yang sebenarnya. Oke, monggo. Nah, ini termasuk potongan kiswah Ka'bah yang diyakini pernah terpasang di tahun 1438, Namanya Hisam. tepatnya di tahun 2016. Ini surat Al-Ahzab ayat 47 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabiran. Letaknya di bagian sisi tengah Ka'bah. Pernah terpasang nih. Ini asli pernah terpasang di tahun 2016. Oke. Di sini juga ada yang pernah terpasang di tahun 2015. Silakan boleh ya berdoa di sini. Ya Allah, saat ini Kau mudahkan kami untuk doa di replika Ka'bah, mudahkan kami untuk bisa berdoa
di dekat Ka'bah yang sesungguhnya. Apa saja kalau dinisbatkan dengan perkara mulia itu menjadi mulia. Sama-sama keramiknya, satunya ditaruh di masjid, satunya ditaruh di WC, tapi nilainya sangat jauh berbeda. Nah ini replika, sama-sama kaos Ronaldo-nya, tapi karena ada disebut dengan Ronaldo walaupun replika. Namanya keramat. Iya. 07. Oh ada orang yang membakar yang menggunakan. Maka Kita ke sini. Terus nanti kita kemana? kita nggak harus oke. Iya. Biar ini. Iya. Oh, langsung ke sana. Nanti mau beres. Nanti keluarnya sih. Udah, kita mau maulid dulu juga. Iya. Maulid di sore. Bebas tak? Bebas. Oke. Ya Allah. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, tidak usah pakai ketik. Kita bisa. Oh iya, boleh masuk. Ya, duduk bersama. Ya. Ya, mau itu, biar nggak sakit. Ini mana lagi? Bismillah, cek, lo, 1. Siapa orang ya? Di tengah-tengah ini sana ada pasang. Terus tidak betul. Yan, ada mundur lah. Nanti waktu qiyam ada santunan. Di betul benar. Oh iya. Jadi ada santunan nanti waktu qiyam. Pas nanti setelah tola'al baru dibagikan. Ya. Nawina anak. Allah yaqulu rahmatan wa derajatan jannah. Wa inna
وبركاته وصلنا وبارك ونفع بنا الآخر بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. يا رب صل على
توفاه يا رب صل على محمد يا رب صل يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام سلام عليك أفضل الأنبياء يا سلام عليك السلام عليك أشرف الأسياء السلام عليك السلام Rasulullah, assalamu
بالحق تعلم وبظاهره راح تعلم يبني يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرى اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك فحين مغمع وجهاد الحكيم على السماوات والأرض وربنا بالترحيم وأمطر وجود إلهي على أهل وجود السجن وألسنة الملائكة بتبشير للعالمين داعي سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والحجر من هذا المسجود ليبرز نوره صلى الله عليه وسلم كاملا في عالم الدهور نورا فاق كل نور وقد حكمه ما علم نظم النعمة من حواس الأمة أن يقدر عند وليمة عيسى لنبي المسعود ومشاركة لها بهذا الصفات الممدود وحسبت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين منقسم اسمة الوافية وأتبع الذي رزق الله وجود وجودات الموجود ومغفرة الأمان من النور المحمود وبر الحامد المحمود مذعنا لله بتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا
مرحبا
Ya Rabbi salli wa sallim. Allahumma ighfir pada Sayyidina Muhammad. Allahumma arham pada Sayyidina Muhammad. Allahumma aslih pada Sayyidina Muhammad. Allahumma ansur pada Sayyidina Muhammad. Allahumma jibur pada Sayyidina Muhammad. Allahumma sallim pada Sayyidina Muhammad. Allahumma farrij an pada Sayyidina Muhammad. Allahumma ifa'il bala wal waba wal fitan an pada Sayyidina Muhammad. Waj'alna min khiyari ummati Sayyidina Muhammad. Waj'alna min khiyari ummati Sayyidina Muhammad. Waj'alna min khiyari ummati Sayyidina Muhammad. Bihaqqi Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Nasir Nasir, ya Mudabbir Dabbir, ya Musahil Sahil. Sahil ala ummati Sayyidina Muhammad bin Nasir. Sahil ala ummati Sayyidina Muhammad bin Nasir. Sahil alina jami'an ya Allah. Wabil khusus umat sedaya pendiri pondok pesantren, putra-putri pun anak turun itu ya Allah. Ya Allah, Imam Muhammad Khalil Musyairah. Yasir alina wa alihibbul asir wa taysir asir al-yasir hadiyatina ila tadabbur bibarakati abaina wa ummatina wa syekhina ma'alimina bibarakati bayasidi bibarakati bayaya Muhammad Khalil Umar bibarakati Bahya Muzairah bibarakati masyayikhina wa ma'alimina wa abaina Rabbi mubakna bibarakatihi wa ahdina al-husna bihurmatihi wa amitna fi tariqatihi wa mu'afatin minal fitani Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin bi sirri asraril Fatihah. Persiapan kita masuk ke ruang khusus untuk kamera, foto dan seterusnya mohon diperhatikan sebagai bentuk agar kita rekam dengan pandangan kita, dengan hati kita, dengan pikiran kita. Semoga rekaman-rekaman yang kita rekam di dalam diri kita kelak bisa kita hadirkan ketika kita kelak sakaratul mau kita hadirkan. Yuk, supaya bersekolah yang sebaik tersebut. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.